Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada pengertian dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua ada perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, kapan penelitian kualitatif dan kuantitatif itu digunakan. Dan yang keempat ada jangka waktu penelitian kualitatif. Oke, yang pertama yaitu pengertian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kuantitatif sering dinamakan dengan metode tradisional, positivistik, scientific, dan metode discovery. Yang kedua yaitu ada metode kualitatif, sering dinamakan sebagai metode baru, positivistik, artistik, dan interpretive research. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan. Nah, di sini ada aksioma. Yang pertama yaitu bersifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, dan kemungkinan generalisasi. Selanjutnya ada proses penelitian kuantitatif. Nah, penggunaan aspek logika untuk merumuskan hipotesis, yaitu ada sumber masalah, empiris dan teoritis, rumusan masalah, konsep dan teori yang relevan, pengajuan hipotesis, praduga terhadap hubungan antar variabel, penyusunan instrumen penelitian, metode strategi dan pendidikan penelitian. Selanjutnya ada penemuan dan kesimpulan. Oke, lanjut. Proses penelitian kualitatif. Yang pertama ada tahap deskripsi. Yang memasuki situasi sosial ada 4. Ada tempat, ada aktor, dan aktivitas. Yang kedua, tahap reduksi, menentukan fokus, memilih antara yang telah dideskripsikan. Yang ketiga, tahap seleksi, mengurangi fokus menjadi komponen yang lebih rinci. Selanjutnya yaitu kapan metode kualitatif dan kuantitatif itu digunakan. Nah, yang pertama yaitu kuantitatif. Nah, bila masalah yang merupakan titik tolak sudah jelas. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas. Yang ketiga, bila ingin mengetahui pengaruh perlakuan treatment tertentu dengan orang lain. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang kelima, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan teori dan produk tertentu. Selanjutnya ada kualitatif. Nah, kapan metode kualitatif ini digunakan? Yaitu bila masalah penelitian belum jelas. Yang kedua, untuk memahami makna dibalik dan data yang tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Keempat, memahami perasaan orang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Keenam, memastikan kebenaran data. Yang ketujuh, meneliti sejarah perkembangan. Selanjutnya ada jangka waktu penelitian kuantitatif. Nah, pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun, kemungkinan jangka waktu penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek atau singkat. Oke, lanjut ke perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dari aspek keilmuan dan metodologis. Nah, apabila disimak tulisan Botgan dan Bicklund pada tahun 1982 dalam pasal 1990 28-30, maka nampak ada perbedaan baik pada tatanan ilmu ataupun proses penelitiannya. Sekaligus hal ini berarti arah kesamaan dan arah penggabungan pada kedua pendekatan ini. Ada 15 aspek yang diperhadapkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada nuansa ketajaman ke-15 aspek tersebut, yaitu yang pertama ada pendekatan metodologis, yang kedua aspek konseptualisasi, yang ketiga aspek tokoh-tokoh pelopornya, keempat aspek orientasi teoritik, yang kelima aspek jenis ilmunya, keenam ada aspek tujuan atau target, yang ketujuh aspek korelasi dengan responden, yang ke-8 aspek instrumen dan perlengkapan, yang ke-9 aspek pendekatan terhadap populasi, 11 aspek penggalian data lapangan,
12 yaitu aspek pengambilan sampel, 13 aspek penelitian data, 14 aspek keabsahan data, yang ke-15 yaitu aspek penulisan data. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi metode penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.